Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol soal IKN ya. Kemarin tuh ramai sekali loh ya respon publik berkaitan dengan adanya HGB 160 tahun, kemudian tax amnesty 30 tahun, terus ada lagi juga tax deduction sampai 350% yang dijanjikan oleh Pak Jokowi yang kita sebut sebagai obral besar gitu. Dan kemudian bersama dengan itu wacananya muncul juga dari kalangan otorita yang menyebutkan kalau Pak Jokowi kemarin nyebut IKEA sudah mau masuk, 7 rumah sakit mau masuk. Nah sekarang dari otorita ini disebutkan bahwa Starbucks, kopi kenangan, kopi tuku, terus kemudian bahkan taksi udara dari Korea Selatan itu akan masuk gitu. Tapi sementara orang kemudian menangkap sinyal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga dari otorita ini. Sajian di atas meja itu kalau terlalu banyak bumbu itu makin nggak enak justru kan. Jadi ini semacam Pak Jokowi presiden taruh bumbu segala macam tuh, bumbu kopi kenangan, kopi apalah, helikopter segala macam tuh, IKEA. Itu kan bumbu aja dicampur di situ. Padahal kita tahu pebisnis itu melihat potensi pasar gitu. Dan dari awal kita membayangkan kalau disebut IKEA tuh, ya IKEA itu kan kelas menengah tuh. Padahal yang mau dipindahin di situ adalah prajurit ASN tuh, yang menganggap ya IKEA menganggap beberapa didapat untung dari situ. Korea Selatan iya itu basa-basi aja. Tapi kita mau lihat basa-basi itu sebagai kepanikan dari Pak Jokowi yang memang tadi berkejaran dengan masa jabatannya akan berakhir tuh. Jadi Pak Jokowi selalu ingin mimpinya itu diwujudkan sebelum dia lengser. Kira-kira begitu. Minimal fondasinya udah ada. Jadi nanti akan ada iklan baru lagi bahwa ibu kota negara itu akan dihuni oleh mall. Kan bertentangan sebetulnya kan. Ngapain ibu kota negara? Mall itu adanya di Jakarta karena dianggap dulu IKN itu ya pusat pemerintahan bukan pusat bisnis tuh. Jadi bagi semua brand yang disebut Pak Jokowi itu merasa ajaib ya. Karena bujukannya terlalu banyak tuh atau terlalu melambung, dan itu sebetulnya adalah fake, itu sebetulnya adalah hoax juga. Di ini intinya kalau dulu di awal semua orang merasa IKN itu prospektif. Kenapa? Karena dijamin oleh SoftBank, karena Pangeran Arab Saudi yang kemudian jadi raja sekarang bersedia untuk jadi semacam ya perantara bisnis internasional. Apalagi karena kondisi Kalimantan dengan lingkungan itu akan dijamin oleh Tony Blair. Sekarang orang bertanya kemana Tony Blair? Kemana Arab Saudi, kemana SoftBank, kemana investor yang lain? Jadi itu nggak ada lagi semacam jadi salesman sendiri itu kan, sales promotion boy, SPB jadi Pak Jokowi kan. Karena kabinet juga, saya kira kabinet merasa ya udah nggak mungkin dilakukan. Nggak ada gairah lagi dari kabinet untuk bicara IKN sama seperti di awal tuh. Saya dapat undangan banyak dari universitas di Kalimantan untuk bicara kembali tentang potensi, sebetulnya bukan potensi berhasil walaupun dianggap bicara mereka, tapi potensi gagalnya IKN, kira-kira begitu. Dan memang itu mesti dibayangkan juga, potensi gagal lebih baik dibicarakan dari sekarang supaya ada mitigasi itu. Jadi ambisi Pak Jokowi memang ada terus, tetapi realitas ekonomi politik dunia terutama itu menyebabkan para investor besar bikin kalkulasi ulang. Karena ini resesi mungkin 2-3 tahun ke depan masih akan jalan dan orang akan berhemat. Kan investor juga otaknya bagus tuh, kalau lihat ini bahaya secara politik juga bahaya. Misalnya investor merasa Anies pasti akan batalkan IKN, ngapain dia invest di situ? Kan itu intinya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam suara yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian juga viral. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak M. Rizal Fadilah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau seorang pengamat politik dan juga kebangsaan. Insya Allah ada beberapa topik yang kita bahas. Yang pertama ini berhubungan dengan tulisan Bapak tentang gila HGB 160 tahun, memang negara ini milik Jokowi. Nah, itu. Tentu ini tidak akan lari daripada masalah program IKN itu. Ya. Nah, boleh jelaskan Pak? Mungkin ini sepertinya tulisan Bapak itu kekaguman ya Pak? Kekaguman Pak? Kaget. Oh ya, kekagetan ya. Ini ada sampai HGB 160 tahun. Iya, luar biasa. Dan itu diskonnya juga luar biasa. Boleh menjelaskan Pak itu? Iya. Ya itu jadi kemarin di salah satu forum ya di Jakarta Twitter gitu, Pak Jokowi menyampaikan gitu kan bahwa IKN ini hayu gitu para investor gitu kan masuklah ke
Penajam kan untuk membantu pengembangan ibu kota negara baru IKN Nusantara itu ya yang di Kaltim. Nah di situ kelihatan dengan spirit tinggi, semangat gitu kan, silakan gitu kan investor mau pilih tanah mana saja gitu kan, semua akan dimudahkan gitu kan, akan seolah-olah dibantu maksimal gitu kan, sampai muncul kalimat itu gitu kan bahwa HGB-nya pun bisa sampai 160 tahun itu. Berapa turunan itu? Padahal kalau saya lihat itu akan melanggar undang-undang. Undang-undang Pokok Agraria itu menetapkan HGB itu 25 tahun gitu kan. 25 tahun ya. Kemudian bisa diperpanjang 30 tahun, diperpanjang 20 tahun gitu kan, diperpanjang 20 tahun. Itu 50 tahun lah maksimal gitu kan, maksimal. Ini sudah ditetapkan 80 tahun katanya kan, yang 30 tahun jadi 80 tahun, kemudian yang tambahan 20 tahun jadi tambah lagi 80 tahun lagi, jadi 160 tahun. Itu belum ada peraturannya. Itu kan, jadi dia menyampaikan tanpa ada dasar peraturan apa yang bisa dibuat sampai ke 160 tahun HGB gitu kan. HGB itu maksimal tadi 50 tahun, atau di peraturan pemerintah ya nomor 18 2021 pasal 37 itu boleh diperbaharui 30 tahun lagi, tapi diperbaharui baru gitu, bukan perpanjangan. Jadi ya mengagetkan lah itu sampai jor-joran begitu gitu kan untuk meminta investor masuk ke IKN. Jadi Pak, sebelum saya ke berita yang lain, jadi menurut Bapak secara undang-undang, secara hukum sebenarnya apa yang disampaikan oleh Jokowi itu sebenarnya itu melanggar apa ya? Melanggar abus de droit, istilahnya abus de droit, yaitu dia melanggar undang-undang. Jadi memang dulu juga waktu membuat peraturan pemerintah gitu kan, yang tahun 2021 itu dia sudah melanggar gitu kan. Jadi membuat aturan bisa diperbaharui 30 tahun. Dari mana? Undang-undangnya aja 30-20 gitu. Tiba-tiba bisa diperbarui lagi 30. Sekarang malah dengan 80. Seenaknya saja. Emang ini tanah ini milik Jokowi kan gitu. Gitu makanya. Dan PP-nya juga belum dibuat. Dia mau bikin PP, peraturan pemerintah, RPP-nya akan mengarah ke sana katanya. Belum dibikin, udah ngomong gitu kan. Ini seperti banyak hal gitu kan, belum ada aturannya dia sudah menyampaikan. Pak, biasanya kalau ini Pak, kalau barang yang diobrol terlalu murah, jadi ada saya tanda tanya Pak, bahwa sesuatu itu sebenarnya tidak bermutu lah gitu. Nah, barangkali Pak, kenapa sampai Jokowi itu sampai mengobrol seperti itu? Karena mungkin investornya itu kurang tertarik, atau mungkin karena sesuatu yang dijanjikan itu barangkali itu bohong atau segala macam. Menurut Bapak gimana? Iya, saya kira tidak rasional berpindahnya ke Penajam itu, ibu kota negara itu, sehingga orang juga berbuat kalkulasi kan. Apalagi yang dibangun pertama itu istana, gedung-gedung pemerintah. Sementara swasta mana tertarik kan? Dia butuh sesuatu yang komersial gitu ya, yang menguntungkan. Kalau bangunan-bangunan pemerintah yang diprioritaskan, untung dari mana dia gitu kan. Jadi swasta nggak tertarik gitu, sehingga nggak laku. Sehingga apa yang pernah dilakukan misalnya ke Saudi Arabia gitu kan, Pak Luhut itu yang sampai seperti akrab dengan putra raja itu ya, Salman itu ya, putranya itu Muhammad bin Salman. Lalu gembira katanya Saudi Arabia akan berinvestasi untuk IKN. Tapi enggak, sampai sekarang nggak ada. Terus Uni Emirat Arab, wah sudah dengan angka-angka gitu kan, akan berinvestasi sekian. Sampai sekarang nggak ada. Bahkan Jepang yang sudah dulu siap, SoftBank gitu, Group Corporation gitu kan, sudah siap dia untuk malah kabur. Gitu. Jadi SoftBank kabur, Uni Emirat nggak dapat, Arab nggak ada. Lalu diangkat Tony Blair kan, diharapkan bisa berkampanye ke Eropa. Nggak ada, diem saja Tony Blair. Mana Eropa ada nggak melirik mau investasi? Nggak ada. Jadi bahasa kita mah tidak laku. Tepayu. Dagangan tepayu. Akhirnya diobrol gitu. Oke, Kina, sini silakan tanah yang mana saja pilih katanya kan begitu. Terus HGB 160 tahun. Terus juga bebas pajak 30 tahun katanya. Kemudian bisa dengan diskon sampai 350%. Wih, luar biasa. Kalau dalam kalkulasi bisnis luar biasa. Luar biasa. Tapi itu menggambarkan barang murah. Nah, masalahnya ini tanah milik rakyat. Itu kan.
ini tanah ini aset negara, aset rakyat yang harusnya digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya, kepentingan kemakmuran rakyat itu kan. Rakyat nggak ada yang berpartisipasi, semua seperti bagaimana Jokowi aja. Jadi apakah tanah ini milik Jokowi gitu, Pak? Itu yang saya maksudkan. Gitu. Pak, kalau dilihat dari normalnya itu kan Jokowi kan paling tinggal 2 tahun lebih ya, 2 tahun lagi. Nah kalau Bapak itu kalau dari rentang 0% sampai 100%, sebenarnya yang sudah bersedia untuk menginvestasi itu dilihat dari waktu yang juga sangat pendek, tapi dari investor yang sudah bersedia di 0 sampai 100%, berapa persen Pak yang sudah? Kayaknya masih 0%. Kayak belum rasanya belum terdengar ada investor yang memang serius gitu ya, serius gitu kan untuk menanamkan itu di sana. Karena sekarang untuk yang 2022, 2024 saja itu menggunakan dana-dana tarik-tarik dari dana-dana pemerintah. Jadi kemungkinan besar akan menggerus APBN. Mengurus APBN, padahal tadinya proporsional mungkin APBN dengan swasta. Swasta ini wait and see, karena juga termasuk 2 tahun lagi. jadi jangan-jangan udah ditanam, Pak Jokowinya berhenti, lalu yang baru nggak melanjutkan, rugi kan? Rugi. Nah itu wait and see-nya. Jadi berspekulasi. Jadi kalaupun sekarang kelihatannya jor-joran, mungkin karena 2 tahun lagi. Ayo, ini cepat, 2 tahun lagi ini. Mungkin ya gitu. Pak, ini kan banyak pengamat ya yang sebenarnya tidak rasional ya Pak ya, ataupun seperti dipaksakan gitu. Tapi seperti ini Jokowi kok seperti ambisinya itu tidak berkurang, bahkan makin bersemangat itu. Itu kira-kira motifnya apa itu Pak? Karena mungkin karena pengen tidak mau dikalahkan oleh Anies atau pengen berpisah dengan Jakarta itu gimana? Ya nggak tahu ini, saya motifnya nggak jelas, tapi mungkin juga bisnis juga kan, karena beliau atau orang-orang di sekitarnya orientasinya bisnis. Kalau ada proyek ada untung gitu ya, dari komisi mungkin atau dari banyak hal lah gitu ya. Apakah itu orientasi ekonomi gitu? Kalau orientasi politik ya terlampau sempit kalau hanya sekedar soal Anies yang gubernur Jakarta pindahkan ke Kalimantan kan gitu, apalagi sudah berhenti Aniesnya kan gitu. Jadi terlampau naif lah, terlalu kecil kalau itu yang jadi motifnya gitu ya, motif politik seperti itu. Tapi mungkin juga motif lain ya penguasaan wilayah baru Kalimantan. Siapa tahu, kita nggak tahu ada motif misalnya ya kerjasama dengan asing ya kan, yang dekat kan Cina. Apakah Cina mau gitu kan misalnya memaksimalkan tanah di Kalimantan gitu, wallahu alam itu. Nah itu bahaya malah. Itu jangan-jangan juga membuka fasilitas besar untuk kepentingan Republik Rakyat Cina. Kalau itu sudah masuk klasifikasi bahaya itu. Jadi penguasaan daerah baru strategis untuk kemudian melakukan invasi dan tanda kutip berbagai hal gitu. Mungkin kalau saya lebih cenderung ke situ Pak. Jadi ini ada semacam ada tekanan tekanan dari investor Cina ya supaya Cina itu bisa leluasa gitu ya. Kalau secara filosofi sendiri Pak, saya dengar katanya ini dulu cita-cita Soekarno, ini dulu katanya juga termasuk disampaikan oleh Soeharto. Secara cita-cita ini memang pernah ini Pak menurut Bapak? Iya, memang dulu pernah, tapi Soekarno juga menarik lagi kan gitu, tetap menjadikan Jakarta. Jadi pernah timbul pikiran itu bukan di Kalimantan Timur, kalau istilah Kalimantan Tengah, gitu. Palangkaraya kalau salah itu jadi itu pernah muncul, tapi setelah itu juga ditarik lagi secara sengaja gitu, Soekarno udah Jakarta. Kemudian kalau Soeharto pernah ingin menggeser ke Jonggol. Gitu kan, Jonggol Bogor kan, deket gitu. Jadi itu masih rasional lah dari pengembangan antara mungkin nanti ini pusat pemerintahan, ini pusat bisnis gitu kan, seperti New York atau Washington gitu kan, 2 kota besar yang dijadikan pilar dari negara itu. Misalnya Jakarta adalah tempat pusat bisnis, nanti Jonggol pemerintahan, misalnya kan begitu, bisa begitu, banyak yang begitu sih, gitu kan. Australia juga melakukan seperti itu dan banyaklah negara-negara lain. Tapi masih dekat. Lagi juga masih di area yang sudah ada perkotaannya gitu, bukan hal yang baru sama sekali dari nol. Kalau mau memindahkan tuh pindahkan, apakah misalnya Bandung nih, gitu kan, Bandung ibu kota, tapi ambil area pinggirannya sebagai perluasannya, itu lebih rasional, nggak dari nol. Kalau ini kan dari nol, 490 triliun yang dianggarkan dari nol, gitu kan, yang ternyata sekarang sudah hitung-hitungannya bengkak, gitu. Udah 1,3 kali lipat lah, gitu kan, 1474 apa gitu kan, jadi udah hampir
hampir 1.000 triliun, Iya. habis 1.400 triliun gitu, yang tadinya hanya 490 triliun, gitu, 500 lah gitu Iya, kan. iya. Sekarang udah hampir 1.500, 3 kali lipat kalau hitung-hitungannya, bengkak itu. Iya, iya. Belum karena BBM naik dan sebagainya. Pak, ada juga yang mengkritik Pak bahwa pemindahan ke IKN ke apa itu Kalimantan Timur itu sebenarnya AMDAL-nya itu sebenarnya itu belum tuntas gitu. Bahkan itu juga hubungannya dengan masyarakat setempat itu juga Masih kayaknya masalah. belum selesai gitu Pak itu. Iya, iya, iya. Nah, itu kedepannya Pak kalau bisa dipaksakan kira-kira akan timbul. Kalau menurut saya emang gagal. Oh iya. Oke, jadi satu kemungkinan mangkrak. Iya, Ya seperti banyak proyek-proyek mangkrak gitu kan, kayak kereta cepat kan mangkrak gitu. iya, iya. Tapi kan berakibat beban pada PBN. Gitu ya. Kalau ini juga bisa mangkrak, sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda yang bisa bahwa itu kan terrealisir, belum. Dari tambal sulam lah, Iya, iya. gitu. Tambal sulam mencoba memulai gitu kan. Itu mungkin gagal sama saya mah. Gagalnya karena satu yang paling ambisi kekuasaannya Jokowi. Jokowinya hampir selesai kan, Iya, iya. gitu satu. Makanya dia ngebet ingin menambah periode itu, Iya, iya, gitu kan. Sebetulnya dugaannya adalah kaitan dengan proyek besar ini, gitu salah satunya, gitu kan. Jadi tapi ini berhenti. Kemudian yang kedua kemungkinan gagal itu karena pembengkakan tadi. Sementara nggak ada investor yang masuk, swasta nggak ada gitu. Jadi membebani APBN ini bakal menggerus banyak hal. Mungkin nanti lama-lama nggak diterima itu gitu. Iya. Penambahan biaya atau dana dikaitkan dengan peningkatan anggaran APBN-nya, nggak akan terima mungkin ada PR atau rakyat gitu kan. Akibatnya nggak akan teralokasi, itu gagal gitu atau macet kan Iya. gitu. Itu kemudian berat lagi di pemindahan ASN kan jauh karena jauhnya Iya. itulah gitu kan, karena jauh, kemudian mungkin daerah baru gitu kan, mungkin beban ekonominya lebih tinggi kan untuk keluarga dan sebagainya kan, itu juga dimasalahkan soal Iya, iya. ASN gitu. Lalu juga ternyata kondisi geografis di sana juga masih ada yang menganalisis rawan Iya, iya. rawan banjir. Belum itu bekas tambang batu bara gitu kan. Batu bara kan kalau sudah selesai itu digali jadi danau. Ya, danau kalau diolah bagus, tapi kalau enggak ya rusak gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian katanya juga batu bara itu kan panas gitu kan, dan itu bisa menyebabkan suhu tinggi lalu kebakaran. Ya Iya. banyaklah faktor-faktor Iya, iya. di daerah itu yang secara geologis, secara geografis itu masih dimasalahkan gitu, sehingga orang skeptis gitu kalau di situ akan benar jadi ibu kota yang bisa mensejahterakan. Ya. Sementara juga dukungan rakyat minim. Iya. Bagaimana proyek besar pemindahan ibu kota dengan dukungan rakyatnya kecil, Iya. bahkan skeptis, bahkan rakyatnya mengkritik. Ini prioritas bukan katanya untuk mensejahterakan rakyat, Iya, iya. atau ini ingin mensejahterakan sendiri, mensejahterakan oligarki. Kan gitu, orang bertanya sekarang, kenapa sih ngotot-ngotot sana? Apa sih dampak positif yang konkret buat kemakmuran rakyat? Nah, itu masih dipertanyakan, sehingga belum ada dukungan maksimal dari rakyat. Minim dukungannya. Gitu, Pak. Jadi Pak, dengan berbagai macam kendala, ya, halangan segala macam, jadi kembali kepada tadi Pak, walaupun pemerintah si melalui Jokowi itu mengobral ya, adanya HGB 160 tahun, diskon 350, kemungkinan akan gagal ya? Kalau saya punya feeling lah, gitu ya, namanya feeling kan gitu, analisa. Kalau prediksi lah, Ya, prediksi. bukan ramalan, bukan prediksi. Berdasarkan hitung-hitungan itu. Bakal gagal. Ada buktinya proyek kereta cepat saja ambyar dalam pengertian mangkrak, naik. Yang tadinya tidak akan gunakan APBN, sekarang gunakan APBN. Proyek Kertajati Bandara kan gitu, seperti bakal hebat gitu kan, nanti jadi bandara yang ramai gitu kan, padat lalu lintasnya gitu kan. Tapi ternyata jadi bengkel. Sekarang jadi bengkel pesawat ya, rugi kan. Belum bandara-bandara lain juga di beberapa ada daerah. Nah, kelihatannya ini paket yang sama. Karena cara berpikirnya begitu. Bahasanya mah yuk gitu. Kepikir, ayo kita bikin. Gitu kan, tidak analisis dampaknya, kemudian apa yang bisa menjadi support besarnya gitu kan untuk bisa mensukseskan itu, kelihatannya tidak tajam dan tidak ada nggak matang. hubungannya dengan bahwa
Sekarang mah Jokowi mah kalau ngomong nggak bisa dipercaya. Bisa, sangat bisa. Jadi sekarang orang sudah itu masalah trust ya, masalah kepercayaan itu kepada Jokowi sekarang Setuju. betul-betul rendah Setuju. itu. Menurut Sehingga saya ada apa itu julukan King of King of the Legend. Iya. Jadi sudah Iya. omongan walaupun menggebu-gebu tetap tidak dipercaya seperti Jadi itu. jangan-jangan juga investor bohong 160 tahun nih bohong ya. Iya. Buktinya gitu kan nanti begitu dibuat PP begitu digugat gitu kan. Lalu investor Apalagi kalau misalnya Jokowi berlengser gitu. apalagi udah lengser nantinya kan kalau lah RPP sekarang RPP jadi PP gitu kan. Iya. Antara lain mengatur tentang soal 160 tahun. Hmm. Digugat. Digugat. Itu uji material itu kan diadu dengan undang-undang. Undang-undang pokok agraria hanya 30-20 kan gitu. Iya. Lalu kenapa sekarang bisa jadi 80-80? Kan melanggar undang-undang. Iya. Sesuatu yang melanggar undang-undang akan bisa dibatalkan gitu kan oleh Mahkamah Agung. Kalau untuk undang-undang ya Mahkamah Agung digugat kan rame. Sekarang investor mau dapat 160 tahun Iya, jadi. digugat gitu kan nggak masuk Iya. Pak. Karena nggak percaya, omdo lah, omdo 160 tahun deh. Nanti kalau di masyarakatnya nggak setuju, kan karena distrust. Dan para investor itu kan tidak sebodoh apa yang dibayangkan oleh Nah, investor itu disangkanya, oh iya 60 tahun, oh 30 tahun, bebas pajak katanya. Oh diskon 350%. Oh. Enggak, kan dia mikir juga dari mana, dukungannya gimana, rakyatnya juga apakah setuju. Banyak perhitungan. Ketika dia masih mengamat-ngamat itu namanya wait and see. Ya. Gitu. Kalau wait and see belum ada kerja, Pak. Belum ada yang bisa ditanam. Akhirnya balik lagi. APBN lagi kan. Itu menggerus APBN. Rusak, Pak, keuangan negara ini. Baik, sahabat sekalian, ya kurang lebih kesimpulannya bahwa ide untuk obral tentang HGB 160 tahun, diskon 350 itu sebenarnya itu hanya ya angan-angan dan khayalan saja dari Jokowi, dan itu secara fakta itu kemungkinan itu tidak akan terjadi.